Hari ini, hari Selasa, 8 April 2025. Saat ini kita berada di Stadion Sang Nawalu, Kota Pematang Siantar. Ada yang berbeda, Pak Udin sedang berada di sini. Kita sapa dulu Pak Udin. Pak Udin Siantar, selamat sore Pak Udin. Selamat sore Pak Anto. Ya, ngapain di sini Pak Udin? Karena kan kita ketahui bahwasannya stadion ini baru saja dilakukan pembersihan yang melibatkan OPD Pemko dan juga sejarah perbaikan Sang Nawal ini. Bagaimana Pak Udin pandangannya? Ya, saya ini seorang pecinta sepak bola. Bahkan saya sebagai pegiat sepak bola. Saya pemain bola walaupun pemain bola otodidak. Jadi saya sudah sangat merindukan sekali bermain sepak bola di Stadion Sang Nawal ini. Terakhir kali saya di sini bermain sekitar tahun 2015. Ya, tahun 2015. Bahkan saya di sini sama Rico Simajuntak, pemain nasional, pernah bermain sepak bola sini. Jadi saya ingin sejarahnya dulu ya. Ketika tahun 2017 saat Epriansyah menjadi wali kota, dianggarkanlah untuk membangun stadion ini secara bertahap. Mereka bangunlah Tribun Timur ya, yang sudah jadi bangke itu ya kan. Dan di tahun 2018 mereka sempurnakan lagi loket-loket penjualan tiket yang juga sudah musnah ya, dicuri oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dan tidak ada yang mempertanggungjawabkan ini. Kemudian tahun 2019 ya, dibangunlah semua bagian ruang ganti dan lantai-lantai tribun ini ya kan. Saya masih ingat. Dan tahun 2020 Covid sangat meninggi sehingga di stop pada tahun 2020. Dan 2021 dianggarkanlah lapangan ini serta drainasenya 1,5 miliar, kemudian drainase luar itu 500 juta rupiah. Nah, dengan harapan pada tahun 2022 lapangannya itu standby kita pakai untuk bermain bola. Tapi apa nyatanya setelah memakan biaya yang dihambur-hamburkan sehingga sekitar 20 miliar lebih, lapangan ini sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Akhirnya dana anggaran negara yang 20 miliar lebih itu terhamburkan tanpa ada yang memanfaatkan. Jadi intinya kan harus ada yang bertanggung jawab terhadap itu. Ya kan? Wali kota yang pada saat itu, Epriansyah, kepala dinasnya, PPK, dan pemborong sendiri. Nah, dan saya ketika Wesley dan seluruh OPD terkait melihat stadion yang sudah menjadi hutan melakukan pembersihan, saya gembira. Nah, tapi seharusnya saya menyarankan ini, seharusnya penelantaran anggaran ini yang harus dituntaskan dulu. Jangan dihilangkan barang-barang bukti ini, ya kan? Kalau untuk mendokumentasikan itu ya pihak pemerintah kota menggandeng aparat penegak hukum untuk mendokumentasi seluruh barang-barang bukti yang ada di sini. Kemudian pemerintah kota yang sekarang, wali kota yang sekarang bisa lah melakukan menindaklanjuti pembangunan. Contohnya, ya, setelah membersihkan lapangan ini, ya kan, seharusnya ini sudah dipakai, tapi ya lah batu-batu semua berserakan, macam mana main bola di sini. Kemudian yang katanya bekas-bekas pohon yang sudah dicabut, dibuang keluar, ternyata masih ditumpukan di beberapa titik di sekitar lapangan ini. Kemudian tembok-tembok yang rubuh ya kan. Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi sangat disayangkan gebrakan dari Pak Wesley, wali kota Siantar ini, yang akhirnya sia-sia ya kan. Apa guna ini? Sudah mengeluarkan biaya, tenaga ya, dan makan waktu, tapi tidak bisa dimanfaatkan, hanya untuk bisa dilihat-lihat ya kan. Jadi kita mintalah kepada pemerintah kota lebih profesional lah dalam menangani Stadion Sang Nawal ini. Stadion kebanggaan kota Siantar yang dulunya tim-tim luar negeri juga ada di sini. Kita kota nomor 2 terbesar di Sumatera Utara, tapi tidak punya stadion, bayangkanlah. Sehingga kehidupan sepak bola di sini mati suri, ya kan, mati suri. Kita kalau ingin turnamen ya terpaksa minjam lapangan di luar daerah seperti daerah Malungun. Jadi ini sangat miris sekali. Sementara bibit-bibit pemain bola dari kota Siantar ini banyak loh yang terkenal, ya kan? Seperti Rico Simajuntak, pemain tim nasional sekarang, ya kan? Jadi alangkah sayangnya kota yang sebesar ini tidak punya stadion sepak bola. Jadi kita minta pemerintah kota, Bapak Wali Kota dan jajarannya memaksimalkanlah perhatiannya ke sini, karena untuk membangun stadion ini banyak cara, tidak harus dari anggaran APBD Kota Siantar.
kita usulkan kepada pemerintah pusat, Kementerian Olahraga, ada di sana program membangun stadion di daerah-daerah, itu harus diteroboskan mereka. Jadi jangan kita seperti hanya tebar pesona, gotong royong, sikut semua, ya kan? Ada organisasi keolahragaan juga ikut gotong royong sini, terus apa ujungnya? Dipakai sepak bola pun nggak bisa, ya kan? Nah, ibaratkan mau bagaimana bermain sepak bola di sini batu semua sini, ya kan? Ini juga tribunnya tuh yang ini, itu kan kalau kita naiknya sangat membahayakan ini. Seharusnya itu dirubuhkan, ya kan? Supaya jangan ada menimbulkan resiko orang kecelakaan dari situ. Itu yang saya maksud Pak Anto, karena saya sangat sedih sekali. Sudah hampir 10 tahun tidak bermain bola di sini, ya kan? Dan 10 tahun lah Siantar ini tidak punya stadion kan? Alangkah mirisnya kita, padahal sekolah-sekolah sepak bola anak Siantar ini sayang sekali. Ya, jadi inilah yang kalau sifat stadion ini dibangun, kita mengantisipasi rusaknya generasi bangsa kita supaya bisa lagi dimanfaatkan stadion ini. Oke, baik, terima kasih atas bincang-bincang dan pandangannya terhadap Stadion Sang Nawalu ini Pak Udin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Pak Udin. Oke, Pak Udin Siantar. Sebentar aja, Ya. baik. Saya Iya. juga memohon kepada pegiat-pegiat, seluruh pegiat bola sepak bola di Kota Siantar ini supaya juga agak agresif mengasih masukan dan memberi saran kepada pemerintah kota supaya mereka ini kan banyak klub di kota ini, ada Harapan Jaya, Dambun Pagi, ada Gas, ada Bintang Muda, ya kan, banyak klub-klub di sini yang jadi mereka diminta jangan wait and see, nunggu anyut, ya kan, mereka dorong, ya kan. Kemudian siapa di sini Aspot PSSI Kota Siantar, ya kan, bergeraklah, jangan hanya mau tebar-tebar pesona, nyalam-nyalam wali kota, tunduk-tunduk, ya kan. Zamannya lagi nih, itu zaman canggih sekali, ya kan. Harus tepat sasaran, ya kan, efisien, efektif. Oke, mungkin Oke, gitu, Anto. Pak Udin Siantar, terima kasih.